Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami Museum Story, channel yang akan terus ajak kamu jalan-jalan sambil eksplor lokasi bersejarah dan menarik di seluruh Indonesia. Perjalanan mengetahui kehidupan dan perjuangan Bung Karno di masa hidupnya telah sampai pada babak akhir. Setelah sebelumnya kami berjalan-jalan menyusuri indahnya kota Blitar, yang dilanjutkan dengan mengunjungi museum dan makam Bung Karno, serta lanjut ke Istana Gebang, rumah tinggal milik orang tua Bung Karno. Part akhir dari perjalanan kami kali ini akan memperlihatkan perjalanan ke rumah lahir Bung Karno dan rumah Hos Cokro Aminoto di kota Surabaya. Surabaya sendiri juga menjadi tempat lahirnya Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Rumah lahir Soekarno terletak di Jalan Pandaian 4, nomor 40, Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Kami menyusuri gang sempit padat penduduk untuk sampai ke lokasi satu ini. Rumah lahir Soekarno terlihat sederhana di luarnya dengan 2 kamar pada bagian dalam. Pada tempat ini tersaji atmosfer kesederhanaan saat lahirnya putra sang fajar, Soekarno. Tertempel kutipan semangat dan keteguhan tekad dalam perjuangan hidup hingga lahirnya sang proklamator. Rumah ini sangat sederhana. Masuk dari pintu depan, di sebelah kiri akan terlihat lukisan yang menggambarkan kisah cinta antara Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Masuk ke ruangan Sukeni, pada bagian kiri kamu bisa membaca kisah hidup orang tua Bung Karno saat tinggal di rumah ini. Sedangkan pada sebelah kanan akan terlihat foto-foto keluarga besar Soekarno. Jalan masuk ke dalam, nampak foto memorabilia Soekarno bersama dengan ibundanya saat dia menjadi presiden. Rumah lahir Soekarno ini menjadi tempat tinggal Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai saat di Surabaya. Saat Sukemi dipindah mengajar dari Inlah School Buleleng, Bali ke Inlah School Surabaya. Sukemi Sosrodihardjo menempuh pendidikan di sekolah guru. Setelah lulus, dirinya lalu mengajar di Probolinggo yang kemudian dilanjutkan mengajar di Inlah School Buleleng. Selama di Buleleng, Raden Sukemi tinggal di Paket Agung. Kemudian, saat tahun 1897 di Singaraja, Bali, Sukemi Sosrodihardjo bertemu dengan Ida Ayu Nyoman-Rai. Orang tua serta kakak Soekarno, Soekarmini, tiba di Surabaya dan tinggal di Peneleh pada tahun 1898 hingga 1901. Tepat di tanggal 6 Juni 1901, lahirlah Soekarno dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Namun, karena kerap jatuh sakit, pada tahun 1905 di Tulungagung, nama Kusno diubah menjadi Soekarno. Bung Karno kembali ke Surabaya setelah dirinya diterima bersekolah di HBS dan tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto sampai dirinya lulus pada tahun 1921. Puas mengetahui rumah lahir Soekarno, mari kita mulai bergeser ke rumah Hos Cokro Aminoto. Rumah Hos Cokro Aminoto tak jauh dari rumah lahir Bung Karno, tepatnya di Jalan Peneleh, Gang 7, nomor 29-31, Kecamatan Genteng, Surabaya. Lokasi ini sekarang menjadi museum yang menunjukkan barang-barang peninggalan Cokro Aminoto. Rumah Hos Cokro Aminoto terlihat sederhana dengan balutan perpaduan cat hijau dan putih pada bagian depan hingga ke belakang. Museum ini telah diresmikan oleh mantan wali kota Surabaya, Tri Risma Harini, pada tahun 2017. Masuk ke dalam, pada bagian kanan, kalian akan melihat meja dan kursi yang terbuat dari kayu yang menjadi lokasi lalu lalang pertemuan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia di kala itu. Di bagian dinding, kamu juga bisa menyaksikan foto-foto tokoh nasional Indonesia dari kota pahlawan, antara lain Tan Malaka, Agus Salim, dan Kiai Haji Mas Mansur. Termasuk momentum saat-saat kebersamaan Presiden Soekarno bersama dengan Hos Cokro Aminoto di kala tua. Pada ruang tengah di sebelah kiri, kamu bisa menyaksikan foto Hos Cokro Aminoto muda. Selain itu, juga kisah hidupnya di tahun 1902
hingga 1907 saat dirinya pertama kali datang ke Surabaya setelah memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi juru tulis di Kepatihan Ngawi. Selanjutnya, terlihat kamar tidur Cokro Aminoto dan sang istri yang masih terjaga keasliannya. Kamar dengan ukuran kurang lebih 2 kali 3 meter ini berisikan tempat tidur, foto keluarga besar, dan meja rias. Tepat di depan kamar, terpampang pakaian tempo dulu yang menjadi ciri khas Jawa yang sering digunakan oleh Cokro Aminoto. Busana dengan warna dasar putih menunjukkan kewibawaan dan eleganitas dalam bertindak serta berpikir. Bergeser ke ruangan sebelah, terdapat foto-foto zaman dulu yang menceritakan cerita lengkap kisah hidup Cokro Aminoto saat dirinya sebelum hingga menjadi pemimpin Sarekat Islam. Tidak hanya itu, pada ruangan ini juga dipamerkan koleksi buku-buku milik host Cokro Aminoto yang katanya dulu juga menjadi referensi yang digunakan oleh Soekarno. Di bagian belakang akan nampak foto penghuni kos dari rumah Cokro Aminoto. Di sebelahnya terpampang pakaian Soekarno saat tinggal di rumah Cokro Aminoto dan bersekolah di HBS. Pakaian ini menampakkan gaya berpakaian zaman dulu, dengan belangkon sebagai penutup kepala, serta kemeja putih dengan dasi kupu-kupu dan jas warna ivory. Tak berhenti di situ, lihatlah terus ke belakang hingga ke atap. Terdapat tangga yang menjadi penghubung ke loteng, di mana menjadi lokasi kamar kos Soekarno dulu. Kamar Soekarno dan yang lain terletak di loteng. Konon, ruangan loteng ini dulu diberi sekat-sekat untuk menjadi pembatas kamar antara satu dan yang lain. Di rumah host Cokro Aminoto inilah Soekarno bertemu dengan tokoh-tokoh yang juga berpengaruh pada kemerdekaan Indonesia kala itu. Di antaranya Munawar Muso, Sekar Maji Marijan Kartosuryo, Raden Darsono Notosudiryo, Semaun, dan Alimin. Pilihan rumah Cokro Aminoto sebagai tempat tinggal Soekarno tak lepas dari sang ayah Sukemi. Dari rumah inilah Soekarno menempa dirinya untuk belajar lebih giat dan berjuang untuk lulus. Hingga kemudian di tahun 1920 Soekarno dinyatakan lulus dan pindah ke Bandung untuk melanjutkan sekolah ke Teknis Hooger School atau saat ini dikenal dengan ITB. Selesai sudah perjalanan kami membahas tentang kisah hidup dan perjuangan Soekarno di edisi spesial bulan Juni ini. Jika kalian ingin mengunjungi rumah lahir Soekarno dan Museum Cokro Aminoto, kalian bisa datang di hari Selasa sampai Minggu jam 8 pagi hingga 3 sore. Jangan lupa untuk memesan tiket terlebih dahulu. Cukup masuk ke www.tiketwisata.surabaya.go.id, lalu pilih lokasi yang ingin dikunjungi dan isi data diri dan simpan. Unduh bukti pemesanan untuk nantinya ditunjukkan pada petugas di lokasi wisata. Masalah biaya yang harus dikeluarkan untuk masuk ke rumah lahir Soekarno dan host Cokro Aminoto tidak ditarik biaya sepeser pun alias gratis. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video perjalanan kami selanjutnya.